Puji Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama memulai acara kita untuk beribadah bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
kami yang hadir, kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Tuhan hadir di dalam ibadah kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memakai pelayan-pelayan yang akan melayani pekerjaan-Mu di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga kirim jiwa-jiwa yang mungkin sedang dalam perjalanan. Tuhan hantar tempat ini untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Kau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Tetap bagi berdiri Bapak Ibu. Berikan tos di kanan kiri dan belakang. Itu gini loh. Kan tadi sudah. Sebelum kita akan memuji Tuhan pada saat ini, ya, ada ayat di LCD, ya, kita akan baca bersama-sama Mazmur 104 ayat 33. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Beri kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan lagu yang lama ya Bu ya. Ya, lagu yang lama ya. Nanti kita akan menyanyikan lagu. Lagunya judulnya apa? Kasih Yesus lebih dari semua, dibedleng dengan Anak Allah Yesus namanya. Lebih dalam dari lautan.
Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan kesehatan, dengan segala apapun yang saat ini sudah kita rasakan, semua karena anugerah Tuhan. Sepatutnya kita mengembalikan dengan mencintai Tuhan. Salah satunya adalah mengucap syukur dengan puji-pujian, yaitu pujiannya adalah lagu Jawa, Kulon Tresno Gusti Yesus. Ada bahasa Indonesianya ya? Ada. Oh, iya. Lagu ini menyatakan bahwa saya akan selalu cinta Tuhan Yesus. Apapun keadaan, apapun suka duka, saya tetap cinta Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Kita pujikan lagu Kulon Tresno Gusti Yesus. Boleh goyang ya? Oke. Satu goyang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan hidupku.
Karenanya di petang hari ini kami bersyukur atas kesempatan baik untuk dapat berhimpun bersama memuji mengagungkan Tuhan. Dan kami persilakan Engkau ya Tuhan menjamah setiap kehidupan kami oleh kuasa firman-Mu. Engkau menciptakan alam semesta raya dengan firman-Mu. Kami percaya kuasa firman-Mu tetap dahulu, sekarang, dan selamanya memiliki kuasa yang besar untuk membentuk kami, memulihkan kami, dan ketika kami semakin taat percaya kepada firman-Mu, kami akan lebih mengalami lebih dahsyat lagi betapa hebat kuasa firman-Mu ya Tuhan. Hamba berserah dalam pengurapan dan bimbingan-Mu, dan kami percaya berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur masih diberikan umur panjang ya. Tadi ketika saya istirahat siang, jam 2 itu tiba-tiba gelap. Artinya wahai kata udah keras gitu ya. Saya berpikir, Tuhan kalau hujannya deras, kasihan umat-Mu dalam perjalanan mereka terhalang dan mungkin minatnya jadi berkurang. Tetapi apabila Tuhan berkenan, mohon dikasih terang sekitar jam 4 begitu. Puji Tuhan, jam 4 sudah rada padam, hujannya sudah tidak terlalu deras, dan mungkin tinggal rintik-rintik saja. Terima kasih kepada Tuhan untuk kasih-Nya bagi saudara dan saya, untuk kita semua. Dan pada petang hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang ada dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita ucapkan bersama. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelajarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Tema khotbah di petang hari ini adalah bersyukurlah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Tuhan menginginkan kita semua menjadi umat-Nya yang tahu bersyukur kepada Tuhan dengan cara yang benar, bukan karena jadwal
Tuhan ingin kita bersyukur dengan cara yang benar. Itu artinya bersyukur kepada Tuhan tidak bisa dilakukan secara serampangan. Bersyukur kepada Tuhan itu haruslah dilakukan dengan iman, dengan penghayatan kepada kebenaran yang Tuhan tetapkan. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan itu perlu dikerjakan dengan tidak serampangan, dikerjakan dengan penuh iman, dikerjakan atas dasar kebenaran yang Tuhan ajarkan bagi kita. Dulu ketika Bakung masih ada, beliau kerap kali berdoa menyembah Tuhan di gereja, dan Sony waktu itu masih kecil, dia sering ikuti Bakungnya. Ketika Bakungnya menyembah Tuhan berbahasa roh, Sony mendengarkan. Waktu itu kami tinggal di Polehan, di jalan, lupa namanya. Kami ngontrak di sana. Kalau pagi habis dimandikan oleh mamanya, dipenuhi minyak telon, ya dulu minyak putih begitu, diwadai, dikasih baju, kelihatan segar, dia nyaman. Lalu itu masih belum sekolah, dia ambil mainannya, mobil-mobilan, lalu dia pergi ke dipannya dekat jendela, kena sinar matahari. Dia senang di situ, dia mainan, tetapi mulutnya mengikuti seperti Bakungnya. Dia mainan, tapi mulutnya menyembah Tuhan. Ada pujian seperti yang dikumandangkan oleh Bakungnya. Ketika saya melihat itu, hati saya maknyus, senang. Kenapa? Karena dari mulut anak yang masih kecil itu sudah ada penyembahan yang disampaikan kepada Tuhan. Saya yakin anak yang masih kecil itu ketika dilatih, dikondisikan untuk berada pada situasi yang baik, dikondisikan untuk berada dalam situasi yang membangun rohnya, membangun mentalnya, itu pasti berdampak positif dalam diri anak kecil tersebut. Karenanya saya dan istri tidak pernah bangun siang. Kami bangun pagi, berdoa, bersihkan rumah, semua sudah tertata bersih, mandiin anak, ditandani segenap. Nah, mereka menikmati kondisi rumah yang bersih, kondisi rumah yang tertata rapi, kondisi yang memungkinkan untuk anak tersebut bertumbuh kembang dalam kedekatan dengan Tuhan. Nah, demikianlah kita, anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita itu tahu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita bersyukur itu
dengan landasan-landasan seperti yang diajarkan. Tuhan berkenan agar kita bersyukur kepadanya dengan bersorak-sorai dalam ibadah yang penuh sukacita akan Tuhan. Kita perlu mendisiplin diri kita untuk memiliki roh jiwa yang menyala-nyala, bersorak-sorai kepada Tuhan kita yang maha hadir. Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang tidak perlu dipanggil-panggil dengan keras, tetapi hakikat yang sejati adalah Tuhan kita memang maha hadir, terutama di antara 2 atau 3 orang yang bersepakat dalam nama Yesus. Maka kesepakatan itu menarik minat hati Tuhan, Sang Immanuel yang maha hadir itu beracara dengan kita. Jadi dimanapun engkau berada, kapanpun waktunya, kalau suami, istri, anak-anak bersepakat untuk mengagungkan Tuhan, sudah pasti Tuhan ada hadir di antaramu. Jadi ketika suami, istri, dan anak bersepakat untuk memuliakan Dia tanpa saudara undang, Tuhan itu menghampiri Anda. Amin. Menghampiri Anda karena Dia sangat tertarik dengan umatnya yang senantiasa bersepakat dalam namanya. Bersepakat dalam namanya. Tuhan berkenan hadir di antara anak-anaknya yang bersepakat di dalam Tuhan untuk memuliakan namanya. Nah, itu yang pertama yang harus kita fahami dan hayati. Dimanapun engkau berada, kapanpun waktunya, ketika 2-3 orang bersepakat dalam nama Yesus, Tuhan hadir di antara Anda. Dan ketika engkau berdoa, Tuhan mendengar. Dan tidak hanya mendengar, Dia mau tahu sedetail-detailnya tentang hidupmu, dan Dia mau beracara dalam hidupmu. Jadi saudaraku, marilah bersama-sama sebagai umat Tuhan, hari demi hari, mari kita bersama keluarga kita masing-masing bersepakat setiap hari sebelum memulai ini dan itu, lebih dahulu datanglah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan beri kepada kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan berkenan agar kita menyadari bahwa Tuhan yang kepadanya kita beribadah adalah Sang Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta raya dengan sangat cermat, teliti, dan lengkap. Kepadanya yang kita beribadah, Dia adalah Allah
Sang Maha Pencipta yang menjadikan diri kita, yang menenun kita ketika kita masih berada dalam rahim ibu kita. Tuhan menenun diri kita dengan sangat cermat ketika kita masih orok di dalam rahim ibu. Dan Tuhan telah menuliskan garis kehidupan tentang Anda dan saya secara cermat dari awal sampai akhir. Karenanya bersyukurlah, Tuhan sangat teliti menciptakan, menjadikan diri kita. Dan Tuhan telah menuliskan sejarah hidup kita secara lengkap. Dan tidak berhenti di situ. Tuhan memberi kasih karunia-Nya, kemampuan yang ilahi untuk kita dapat menempuh perjalanan hidup yang sudah dilukis Tuhan, ditulis Tuhan dalam buku miliknya. Dia genggam kita dan Dia lengkapi kita dengan kasih karunia-Nya, sehingga kita dapat menjalani hidup sesuai dengan blueprint, sesuai dengan rancang bangun yang Tuhan sudah buat untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua. Karenanya jangan mudah menggerutu, jangan mudah ngomel, jangan mudah uring-uringan, tapi lebih banyak bersyukur pada Tuhan. Matur nuwun Gusti Yesus, karena Tuhan sudah menebus aku. Engkau sudah menuliskan sejarah kehidupanku, dan Engkau melengkapi aku dengan kasih karunia-Mu yang dapat membuat aku sanggup menjalani kehidupan ini seturut dengan rancangan-Mu. Oleh karena itu, kita bersyukur kalau Tuhan beri kesempatan untuk kita beribadah, di mana melalui ibadah itu kita bisa saling menguatkan satu sama lain dan memberi ruang istimewa untuk Tuhan mengatakan pesan-pesannya kepada kita. Tuhan Allah Bapa kita adalah Sang Maha Pencipta yang telah menebus kita dengan darah Yesus, telah menjadikan kita sebagai umat-Nya, menjadikan kita sebagai kawanan domba gembalaannya. Tuhan telah menebus, menjadikan kita miliknya. Hidupmu dan hidupku adalah miliknya, bukan milik iblis, bukan milik setan, tapi hidupmu dan hidupku adalah miliknya. Dan Tuhan, Sang Pemilik hidup kita, sudah pasti menggenggam kita dengan tangannya yang kuat, mempertahankan hidup kita tetap menjadi miliknya. Dan Tuhan telah menebus kita, menjadikan kita sebagai umat-Nya. Bahkan Dia gambarkan bahwa saudara dan saya adalah
kawanan domba gembalaannya yang pasti dipelihara. Kebiasaan para gembala domba di Timur Tengah, mereka menggembalakan secara nomaden. Mereka menggembalakan dengan berpindah-pindah tempat untuk mencari padang rumput yang hijau, mencari aliran air yang tenang. Domba-domba itu biasa digembalakan dengan cara yang sangat bijaksana, dan demikianlah Tuhan kita memelihara hidup kita dengan sangat cermat, dengan sangat bijaksana. Karena itu bersyukurlah, karena Anda adalah miliknya. Bersyukurlah karena Anda adalah umatnya. Bersyukurlah karena Anda adalah kawanan domba gembalaannya yang pasti dipelihara, dibela, diperjuangkan, dijamin Anda nggak akan kelaparan. Ya, kita bersyukur berada di negara Indonesia yang makmur, yang loh jinawi. Kalau kita memangkas sebuah pohon umbi-umbian, ya, lalu kita tanam di tanah, kalau memotongnya tepat pada bagian yang bermata, ya, mau tumbuh, di situ akan tumbuh batang, dan kita tanam, dia pasti akan tumbuh. Suatu hari saya dikasih tunjuk sama Bapak Pendeta Bambang Riyadi, di rumahnya ada tanaman tinggi 2 meter. Terus dia cerita, ini adalah umbi, ya, batang yang naik tinggi ini adalah umbi yang bisa dipotong lalu ditanam lagi. Tetapi seandainya tidak dipotong ditanam lagi, dipotong dijadikan makanan, dihidang gitu aja dimakan enak, atau diproses menjadi seperti beras. Nah, kita bisa pakai sebagai pengganti beras, tapi dari tanaman, bukan dari plastik. Ada beras yang dibuat tapi bukan dengan bahan dasar tanaman, tapi dibuat dari biji plastik, dan itu pasti membuat manusia keracunan dan tidak sehat. Nah, kita semua bersyukur negara kita diakui oleh negara-negara besar yang lainnya bahwa Indonesia berhasil membangun bangsa, membangun alam dengan cermat, dengan baik, dengan tujuan-tujuan mulia. Kita bersyukur untuk tanah air kita. Kita bersyukur untuk pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Dan kita perlu bersyukur untuk semua hal-hal baik yang ada di negeri ini. Dan kita perlu berdoa bagi para pemimpin bangsa agar pasukan malaikat Tuhan menjaga mereka. Tuhan mengaruniakan hikmat akal budi bagi mereka. Ya,
Kita perlu bersyukur pada Tuhan karena yang berikut, masuklah melalui pintu gerbangnya. Tuhan Yesus adalah pintu untuk kita menuju kepada Bapa. Kita perlu masuk melalui pintu gerbangnya, melalui Tuhan Yesus, untuk kita dapat membangun ibadah kita, pelayanan kita kepada Sang Bapa. Hanya melalui Tuhan Yesus saja. Dialah pintu yang mana melalui Dia kita dapat bersekutu dengan Sang Tuhan yang Maha Besar, yang empunya jagat raya ini, Allah Bapa kita. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian penuh syukur, dan mengeluk-elukan namanya yang Maha Besar. Jadi kalau kita semua diberi kesempatan Tuhan untuk membangun ibadah, gunakanlah waktu yang berharga itu dengan segenap hati. Puji sembah Dia dengan hati yang membara kepada Tuhan. Dengan nyanyianmu, dengan tarianmu, dengan musikmu, dengan segenap hidup dan talenta yang Tuhan beri. Kita perlu mengeluh-elukan Dia, mengagungkan Dia. Ya, saudaraku, kita sangat bersyukur pada Tuhan kalau pada petang hari ini Tuhan izinkan kita membangun ibadah, dan walaupun ada tantangan, hujan dan lain sebagainya, kita tetap perlu bersyukur. Ya, ketika tadi sekitar jam 2 malam Padang orang-orang datang. Ya, saya mendengar Milo di atas sedang muik-muik, dia takut. Kalau sudah mendung gitu dia takut. Ada angin yang kencang dia takut. Ada petir dia takut. Tapi saya biarkan di atas, gak bisa turun. Kalau turun dia kencing di mana-mana. Nah, saya bilang, Milo masuk kamar tidur saya. Dia balik badan pergi ke kamar di atas tuh. Dia tidur di kolong. Bersyukur Tuhan kasih hujan sama kita. Tapi saya menawar tadi, kalau boleh Tuhan jam 4 sudah cerah, sudah terang, jemaat Tuhan bisa datang, tidak terkendala hujan deras. Ya. Ketika saya melihat di bawah Belanda itu sering bocor. Nah, jadi bangku tadi saya tarik ke depan sama ke belakang. Saya periksa, wah, gak bocor. Wah, puji Tuhan. Saya datang lagi, saya datang ke atas, saya tengok ke sana, saya sudah lihat ada bapak-bapak, ya ada Pak Agus, ada Pak Joko, ada Pak Satpam sudah datang. Puji Tuhan, jemaat Tuhan tidak sampai kehujanan. Ya, saudara, Tuhan mau dengar seruan hati kita. Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, apapun yang begitu membuat kita pusing 7 keliling, Anda bisa berseru kepada Tuhan, menceritakan kepada Tuhan, dan mohon belas kasih Tuhan. Lalu bersyukurlah karena Dia mau dengar doa seruan kita. Dan tidak hanya mendengar,
Dia mau turun tangan, menyelesaikan, menolong, membimbing, membuat Anda menang. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika panitia Natal dibentuk, hitung-hitung kebutuhan, wah cukup banyak ya. Tapi bersyukur ketua panitia yakin Tuhan pasti memberkati. Diucapkan di hadapan teman-teman anggota panitia. Ya, ada teman anggota panitia, wis percaya pokoknya Gusti Yesus sayang dan pasti mencukupi untuk anak-anaknya. Saya bersyukur keluarga-keluarga muda punya keberanian iman seperti itu. Dan saya percaya Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan mau turun tangan menolong kita semua. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, yang keempat, yang terakhir, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, turun-temurun hingga generasi keempatmu. Kasih setianya akan menerobos sampai kepada generasi keempatmu. Jadi kalau generasi keempatmu itu artinya cicitmu. Ya, kita yang belum menikah punya keturunan anak. Ya, kita menikah punya keturunan anak. Anak menikah, kita punya keturunan cucu. Ya, cucu kita menikah, kita punya keturunan yang kita sebut cicit. Nah, jadi kasih setia Tuhan itu turun-temurun sampai kepada generasi keempat, sampai kepada cicitmu. Dan kita perlu yakin itu. Kita perlu bersyukur akan kebenaran itu, bahwa Tuhan kasih setianya akan terus turun mengalir, menerobos sampai ke anak, cucu, dan cicitmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mau membuktikan kasih setianya sampai ke generasi keempatmu, cucu cicitmu, sehingga engkau dipanggil buyut. Ya, saya sudah dipanggil opa, mbah kung ya. Kalau saya dipanggil mbah kung, opa, berarti Mbak Uti dipanggil mbah buyut. Ya, mari bersama-sama bersyukur untuk perjanjian Tuhan. Mbak Uti sudah punya buyut berapa? 4. Abimana, Sore, Cesa, Kala, 4. Cicitnya udah 4. Nah, artinya firman Tuhan ini telah digenapkan dalam diri Bauti, bahwa generasi keempatmu akan mengalami kasih setiaku. Haleluya. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan yang peduli kepada kita sangat mendalam, sampai generasi keempat. Ya, dari Nia masih belum dapat. Saya kasih semangat untuk dia berdoa terus. Nia, nggak usah
sedih hati, tetap percaya Tuhan Yesus Maha Baik. Dia punya kairos untukmu. Dia punya waktu yang terbaik, yang terindah untukmu. Saya kasih semangat. Tantenya belikan obat Cina untuk dikirim ke Palangka supaya diminum suami istri. Ketika dikirim, saya katakan kepadanya, ini kepedulian dari Jajus, ya, Pak Sus, ya. Kalau anak-anak saya panggil Susan, itu Jajus begitu ya. Nah, ini ada obat dari Jajus. Kamu minum sebelumnya doa ya. Pasti satu hari Tuhan kasih keturunan. Kalau sekarang masih belum, jangan putus asa. Datang kepada Tuhan terus. Dan tidak hanya memohon, tapi bersyukurlah dalam satu keyakinan Tuhan punya kairos, waktu yang terbaik untuk kita, dan yakin Tuhan berkuasa mengubah yang tidak mungkin menjadi ya. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya ialah dari renungan seperti tentang hari ini kita semakin bersyukur pada Tuhan. Tetap mengucap syukur pada Tuhan dengan penghayatan, dengan iman yang teguh, dengan merenungkan watak sifat janji Tuhan kita, dan terjadilah seperti yang di surga dalam hidupmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Matur nuwun Gusti Yesus. Kula matur nuwun. Seundang leader singer, kita naikkan pujian ini dengan penuh syukur karena Tuhan Maha Baik. Tuhan paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun.
kasih Bapa Surga atas kasih setiamu, atas kebaikanmu, atas kepedulianmu yang siap mencurahkan kasih setiamu itu sampai kepada generasi keempat, anak cucu cicit kami. Sungguh sangat membanggakan, sungguh sangat menggembirakan. Karena itu kami mau senantiasa berglori akan Engkau ya Tuhan, karena Engkau sang gembala baik bagi kami yang mau memelihara kami sampai anak cucu dan cicit kami. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjerih lelah untuk membangun pelayanannya dan ibadah kami sekalian. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah berjuang untuk membangun ibadahnya di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Atas nama pengurus gereja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, juga terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan pengumuman yang akan ditampilkan di screen LCD. Dipersilakan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Suratman, Ibu Eunike Setiawati, Bapak Nono Mulyadi Akas, Ibu Sumarlin, Bapak Mujiono. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Selasa minggu pertama pukul 6:30 malam di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 4 Desember 2022, WL Ibu Sasi Andriana, Singer Ibu Gloria dan Saudari Amel.
Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 4 Desember 2022, Ibu Ruli, Ibu Tati, dan Saudari Amel. Ya, ada. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita untuk doa penutup, doa berkat. Kami serahkan kepada Pak Bapak. Terima kasih Bapa Surga untuk kasih dan setiamu. Terima kasih untuk bimbingan Roh-Mu yang kudus bagi kami semua. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan kesehatan dan cita-citanya dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Berdoa untuk kelompok usia emas yang sedang sakit. Tuhan jamah hidup mereka, Tuhan kuatkan imannya, damai sejahtera-Mu dilimpahkan. Tuhan memberkati kepada seluruh jemaat-Mu yang sudah berkorban di hadapan-Mu dengan segala berkat kerajaan-Mu. Berdoa pula untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, para menteri, Polri, TNI, dan tenaga medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Pasukan malaikat-Mu menjagai mereka. Berdoa juga untuk Bapak RW 6, RT 3, Kelurahan Sokon, di mana gereja-Mu berada, dan tetangga-tetangga di kanan kiri muka belakang gereja. Tuhan memberkati hidup mereka dengan kasih dan kebaikan-Mu. Hamba berdoa juga untuk segenap panitia Natal yang berjadilah untuk mempersiapkan ibadah dan perayaan Natal, juga ibadah buka tahun. Kiranya hikmat, bimbingan, dan berkat kerajaan-Mu dilimpahkan, mencukupkan, bahkan limpah luber. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya saudaraku, angkatlah wajah dan tanganmu kepadanya. Ulanglah dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus memberi kemampuan bagi kita untuk hidup taat setia, penuh hormat kepadanya. Persekutuan Roh Kudus dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapan kita. Dan kami berdoa juga untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Teguh, yang akan melayani khotbah pada minggu depan. Tuhan berikan kesehatan yang prima. Tuhan berikan hikmat akal budi kepadanya. Dan Tuhan menolong beliau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu